Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Ya, oke, sudah pada makan semua ya? Ya sudah, alhamdulillah. Biar semangat untuk mengikutinya. Jangan bosan-bosan ketemu saya, ya, karena setiap hari ketemu saya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 30 Sari yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya susun. Ya, saya adalah CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang SMP Negeri 30 Sari. Langsung yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara yaitu bagian dari pendidikan dengan membebaskan anak dari ketidaktahuan yang bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batinnya. Ini ada video singkat tentang pembelajaran. Mari kita simak. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Baik, itulah video singkat dari pendidikan di zaman kolonial dahulu di tahun 1920 kurang lebihnya. Terciptanya pendidikan di awal Indonesia, ya Bapak Ibu. Dari video tersebut muncul pertanyaan seperti berikut. Yang pertama,
Apa tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari video tersebut pada zaman kolonial? Kira-kira tujuan pendidikannya apa, Bapak Ibu, di video tadi? Ya, betul. Betul sekali. Pada zaman dahulu pendidikan hanya ditujukan untuk anak-anak tertentu yang disiapkan untuk menjadi pegawai negeri saja. Karena pada saat itu pendidikan itu sangat mahal sekali, ya. Tidak sembarang orang bisa mengenyam atau mendapatkan pendidikan. Tetapi di zaman sekarang kita alhamdulillah sudah mendapatkan berbagai macam pendidikan, ya. Karena pendidikan di zaman sekarang sudah sangat luas dan sudah dinikmati oleh berbagai kalangan atau semua pihak juga bisa mengenyam pendidikan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa persamaan dan perbedaan antara proses pembelajaran pada zaman kolonial dengan proses pembelajaran saat ini? Pembelajaran pada zaman kolonial, persamaannya dengan pembelajaran saat ini apa, Bapak Ibu? Sama-sama memberikan pembelajaran untuk mencerdaskan murid. Betul sekali Bu Yuli, ya. Sama-sama untuk mencerdaskan murid-muridnya. Pembelajaran pada zaman kolonial dan pada zaman sekarang sama-sama untuk mencerdaskan. Kemudian perbedaannya adalah tadi yang seperti disebutkan, nggih, Bapak Ibu, nggih. Perbedaannya kalau di zaman dulu kolonial itu hanya oleh kalangan-kalangan tertentu, golongan tertentu untuk menikmati pendidikan. Namun di zaman sekarang yaitu boleh mengenyam pendidikan semuanya, tanpa terkecuali, tanpa melihat dari kalangan menengah, bawah atau mampu, semuanya harus mengenyam pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar dari pendidikan anak itu berhubungan erat dengan dua faktor, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan anak itu tergantung dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana kodrat alam itu adalah kodrat yang sudah dibawa oleh anak-anak dari lingkungannya mereka, dan kodrat zamannya adalah kodrat di mana sekarang atau zaman sekarang yang sedang mereka alami. Jadi anak itu tidak seperti kertas yang kosong atau kain yang belum tercoret apapun, okay? Melainkan anak-anak itu sudah terisi dengan coretan-coretan atau terisi dengan berbagai macam yang ada di masyarakat atau yang ada di kalangannya mereka masing-masing, di lingkungannya mereka. Misal dari potret keluarga yang seperti apa, atau dari masyarakat yang seperti apa, seperti itu. Tugas kita sebagai guru adalah hanya menuntun atau memberikan tuntunan kepada mereka, baik dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kodrat zamannya sekarang adalah di era globalisasi, jadi kita harus menuntun mereka sesuai dengan zaman sekarang, yaitu era globalisasi. Lanjut. Nah, kesuksesan pendidikan di Indonesia tak terlepas dari trilogi semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga ada Tuturi Handayani. Yang sering kita jumpai di sekolah-sekolah, terpapang tulisannya biasanya Tuturi Handayani, nggih Bapak Ibu. Ing Ngarso Sung Tulodo yaitu artinya adalah di depan kita sebagai guru harus memberikan contoh kepada murid-muridnya, contoh tauladan, betul sekali. Nah, Ing Madya Mangunkarso, di tengah kita memberikan semangat atau motivasi atau kata-kata motivasi, okay? Supaya anak-anak atau murid-murid kita itu mempunyai semangat untuk belajar. Kemudian yang terakhir ada Tuturi Handayani, yaitu artinya adalah di belakang kita memberikan dorongan kepada murid-muridnya, ya. Jadi setelah kita memberikan contoh, kemudian kita memberikan motivasi, yang terakhir adalah kita memberikan dorongan
supaya anak itu terdorong oleh kita untuk maju ya, supaya belajarnya itu menjadi semangat dan sukses di kehidupannya kelak nanti. Itu adalah trilogi dari semboyan Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya di slide terdapat sebuah gambar nopo Bapak Ibu? Seorang petani, betul sekali. Di situ ada petani cabai ya, petani cabai yang sedang memanen cabainya. Nah, apa hubungannya petani dengan pendidikan di Indonesia? Kaitannya adalah ya, bahwa menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik atau pemimpin pembelajaran itu diibaratkan sebagai seorang petani atau seorang tukang kebun, di mana tukang kebun itu sebagai guru atau penuntun. Nah, untuk murid-muridnya itu diibaratkan sebagai benih-benihnya, benih jagung, benih padi atau benih tanaman yang lainnya, di mana setiap masing-masing benih itu memiliki kualitasnya tersendiri. Ada yang benihnya bagus, ada yang benihnya menengah, dan ada yang benihnya kurang bagus. Nah, untuk terwujudnya sebuah pendidikan yang sukses, yang berhasil, maka benih-benih tersebut ditanam oleh bapak petani, disiram, disemai, diberi pupuk, diberi cahaya sinar matahari yang cukup, supaya nanti benih-benih tersebut itu tumbuh dan berkembang, menghasilkan buah-buahan atau menghasilkan tanaman yang bagus, dan buah-buahnya kita petik. Okay. Dengan penuh kasih sayang, jangan dengan kekasaran, Bapak Ibu. Walaupun benihnya tidak baik, tapi kita harus tetap menyiraminya. Ya, jangan diberikan, jangan malah dipotong benihnya ya. Kita harus menuntun dengan kasih sayang, seperti itu. Tanpa petani atau tanpa tangan dingin dari petani, benih-benih tersebut tidak bisa berbuah dengan sempurna. Nah, lanjut, setelah kita menuai hasilnya atau setelah buah-buahan tadi ya, setelah kita petik, maka di situ terdapat sebuah kemerdekaan bagi murid, di mana menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendirinya. Jadi merdeka itu tidak melulu diperintah. Merdeka itu yang artinya dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu cakap untuk memerintah diri sendirinya. Jadi diri sendirinya itu yang memerintah diri kita, bukan orang lain yang memerintah diri kita. Seperti itu. Nah, setelah merdeka, tentunya untuk kelangsungan hidup yang akan datang atau kelangsungan hidup yang terus berjalan, kita membutuhkan sebuah budaya atau sebuah kebiasaan, di mana budaya tersebut adalah yang mengantarkan kita nanti menjadi manusia yang sempurna atau merdeka tadi yang seperti disebutkan. Maka budaya yang kita butuhkan adalah sebuah budaya yang positif. Nah, pada slide terdapat 7 nilai untuk memperoleh budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Kita langsung masuk ke nilai yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi pada perubahan paradigma terdapat 2 stimulus, yaitu stimulus respon, kemudian dirubah menjadi stimulus teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita harus selalu berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Tidak bisa semuanya satu kelas dipukul rata, ulangannya sama semua, tidak bisa. Jadi kita harus memenuhi kebutuhannya mereka tersendiri-sendiri. Lanjut ke teori kontrol.
Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus tadi menjadi respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini menurut Stephen R. Covey pada bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991, Bapak Stephen R. ya tadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Terdapat dua tabel, di mana tabel yang sebelah kanan adalah stimulus respon, yang sebelah kiri adalah teori kontrol. Stimulus respon, realitasnya atau realitanya, kebutuhannya kita pasti sama. Kita sama-sama memiliki kebutuhan untuk hidup, untuk belajar, untuk makan. Tetapi pada teori kontrolnya, realitanya atau kebutuhannya kita berbeda. Sama-sama butuh untuk makan, tetapi kita tidak tahu makannya pengen makan apa, ya gitu. Pada realitanya atau teori kontrolnya berbeda. Untuk stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita bisa mengubah orang itu berpandangannya sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya semua perilaku itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sesuai dengan pandangannya mereka sendiri-sendiri. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Walaupun menurut kita pandangan mereka itu salah, tetapi kita tidak bisa mengatur mereka. Biarkan mereka berusaha memahami pandangannya masing-masing. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal pada teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Belum tentu mencontek itu buruk seperti itu. Tetapi pada saat teori kontrolnya, menconteknya dalam hal apa dulu? Kalau menconteknya dalam hal ulangan itu pasti buruk. Tetapi kalau kita mencontek kesuksesan orang lain, ya, supaya supaya kita mendapatkan kesuksesan seperti orang tersebut, itu adalah teori kontrol yang baik atau yang benar. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrolnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus responnya. Contohnya adalah ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita bisa memerintah murid untuk mengerjakan LKS halaman sekian, dan murid-murid langsung mengerjakan. Nah, menurut stimulus responnya, kita berhasil memerintahkan orang lain. Tetapi pada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada yang ngedumel dulu, ada yang tanya dulu, atau yang ngerumpi dulu sama teman-temannya, biasanya seperti itu. Tapi kelihatannya kita bisa mengontrol mereka. Kemudian stimulus respon selanjutnya ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Pada saat anak gagal, kita paksa untuk mengerjakan lagi. Untuk teori kontrolnya, sebenarnya adalah kolaborasilah yang tepat, di mana konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan tadi yang salah, tapi melalui kolaborasi dengan anak-anak atau murid-murid yang pintar supaya bisa mengerjakan soal-soal tersebut lagi. Kemudian stimulus respon yang terakhir, ada model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya bahwa model berpikir menang-menang. Tidak ada orang yang berpikir saya kalah saja, ya gitu. Tidak ada. Pasti semua orang pengennya menang. Menang dalam arti adalah sukses atau berhasil. Tidak ada orang yang ingin gagal. Saya ingin gagal, pasti tidak ada. Itu menurut Stephen. Nah, di sini terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid, seperti tadi yang saya sampaikan. Ketika guru memerintahkan anak untuk mengerjakan soal, mereka langsung mengerjakan. Nah, ilusinya kita itu berhasil mengontrol mereka, tetapi pada kontrolnya mereka ada yang marah atau mereka ada yang kurang peduli dengan kita, seperti itu. Itu untuk miskonsepsi tentang teori kontrolnya. Miskonsepsi teori kontrol yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Untuk miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi membuat salah anak, misalkan ada anak yang telat gara-gara kamu, pelajaran kita jadi terulur waktunya, misalkan seperti itu. Membuat salah anak tersebut itu sebenarnya bukan menguatkan karakternya, tetapi melainkan membuat mentalnya itu menjadi turun. Nah, ilusinya adalah kita menguatkan karakter anak tersebut. Kemudian miskonsepsi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita guru di kelas itu memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya itu adalah ilusi atau miskonsepsi dari teori kontrol. Sebenarnya guru itu tidak boleh memaksa, tetapi kita harus menuntun seperti yang tadi saya katakan ya Bapak Ibu, tidak boleh memaksa di dalam kelas. Nah, kepemimpinan seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Jadi kepemimpinan seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki pendidikan atau kompetensi yang sesuai dengan pengajarannya. Nah, di sini terdapat makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbenak di pikiran Bapak Ibu sekalian? Mematuhi peraturan. Betul sekali, mematuhi peraturan, taat kepada peraturan, kemudian tata tertib, teratur, kira-kira seperti itu guys, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Betul sekali, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan melalui atau memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif atau pilihan terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi untuk membuat anak disiplin itu tidak harus menggunakan hukuman, melainkan kita harus dengan menggunakan kasih sayang yang tadi sudah disampaikan sama Bapak Ibu, supaya teori kontrol yang tadi itu muncul dari dirinya sendiri. Jadi murid-murid itu bisa mengontrol diri mereka sendiri atau mengetahui apa yang harus mereka lakukan supaya mereka itu tidak mematuhi atau tidak melanggar dari peraturan sekolah, misalkan seperti itu. Itu salah satu makna disiplin. Kemudian Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Adapun definisi kata merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu jarwonya nora mung lepasing pangreh nging uga kuat kuasa amandiri priyangga. Bahasa Jawa nggih Bapak Ibu nggih. Yang artinya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, namun akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi yang tadi sudah disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu adalah mereka yang terlepas dari perintah dan mereka yang bisa mengontrol atau memerintah diri mereka sendiri. Itu arti dari merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu adalah arti dari disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi untuk penerapan disiplin positif, salah satu penerapannya yaitu memberdayakannya dengan tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Itu untuk menerapkan disiplin positif, langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian sebagai pendidik,
Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tugas kita sebagai pendidik yaitu menciptakan murid-murid kita itu supaya memiliki disiplin diri. Mereka berpikir untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, tentunya untuk menjalankan disiplin positif terdapat kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh murid. Nah, di sini terdapat kebutuhan dasar dari manusia atau murid-murid kita. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar tersebut terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan manusia. Nah, di slide terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Di mana yang pertama yaitu kebutuhannya bertahan hidup. Manusia pasti mempunyai kebutuhan yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Nah, itu adalah kelima kebutuhan dasar dari manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. 5 kebutuhan dasar dari manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia
menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena
kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, itu ya video singkat dari 5 kebutuhan dasar yang perlu dimiliki oleh murid-murid kita. Jadi kita harus memberikan dukungan kepada mereka supaya mereka itu bisa terpenuhi semua kebutuhan dari 5 dasar kebutuhan mereka tersebut tadi. Lanjut, kita ke motivasi perilaku manusia. Diana Gassen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk memotivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya
perilakunya untuk menghindari hukuman, itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu untuk motivasi yang terendah atau motivasi yang pertama. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Kemudian untuk motivasi perilaku yang kedua, yaitu satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya mereka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila atau jika saya melakukan hal itu? Seperti itu. Itu adalah motivasi yang kedua. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau dari gurunya atau dari temannya yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi sebelum dipuji itu kurang maksimal, harus dipuji dulu supaya motivasinya itu meningkat. Kemudian motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, maka mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai itu sendiri dengan atas dasar keinginannya sendiri. Karena perilakuan tersebut adalah baik menurut dirinya sendiri, jadi termotivasi dari dalam dirinya untuk melakukan hal tersebut. Biasanya motivasi yang ketiga inilah yang harus selalu dilakukan oleh Bapak Ibu Guru untuk memotivasi anak-anak atau murid-muridnya di sekolah atau di kelas. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas dalam sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan di dalam kelas kita. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Terdapat tiga contoh ini. Terdapat yang pertama adalah hukuman, yang kedua ada konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Biasanya dalam menyelesaikan hukuman, Bapak Ibu seringkali gunakan yang mana? Hukuman nggih Bapak Ibu nggih. Napa konsekuensi atau restitusi biasanya? Ya, sebagian hukuman dan sebagian konsekuensi nggih Bapak Ibu nggih. Tidak semuanya menggunakan hukuman. Jadi kalau ada anaknya yang bandel, dikasih konsekuensi dulu nggak apa-apa, atau langsung dihukum juga sebenarnya kurang efektif. Jadi hukuman biasanya adalah tidak terencana, terlambat berangkat sekolah, lari keliling lapangan terlebih dahulu. Itu contoh dari hukuman. Kemudian untuk konsekuensi biasanya terencana. Apabila kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu akan mengganti tugas yang lain yang harus kamu selesaikan atau kamu kerjakan. Itu adalah konsekuensi. Biasanya terencana. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Restitusi itu adalah kolaboratif agar murid itu menemukan solusi dari masalahnya mereka sendiri. Kenapa kamu terlambat? Nah, itu mereka harus memikirkannya. Solusinya kenapa? Dan bagaimana supaya dia itu tidak terlambat lagi atau memperbaiki dirinya sendiri. Itu harus ditemui oleh mereka sendiri. Itu namanya adalah merestitusi murid. Nah, di sini ada contoh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan contoh hukuman atau konsekuensi. Hukuman GBMG sudah jelas sekali karena ini tidak terencana. Kemudian yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi betul sekali. Karena biasanya sebelum melakukan hal tersebut, konsekuensinya harus dia terima, yaitu menggantikan kertas temannya. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi, karena sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Karena kamu mencederai temannya, maka kamu harus duduk di sana dulu atau mendapatkan arahan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini nilai yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Dalam 5 posisi kontrol guru, yang pertama adalah penghukum. Posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer.
Nah, di dalam tabel ada yang pertama, misalkan guru sebagai posisi penghukum. Biasanya guru berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk anak yang salah. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, maka saya akan memberi hukuman kepada kamu. Lari keliling lapangan, biasanya seperti itu. Dan hasilnya anak pasti akan dendam dan memberontak kepada bapak ibu guru tadi yang marah atau yang menghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak ibu karena kamu tidak mengerjakan tugas. Bapak ibu kecewa dengan kamu. Biasanya hasilnya adalah mereka akan merenung atau menyembunyikan diri sendiri dan menyangkal atau berbohong. Tidak bu, saya tidak menyontek. Tidak bu, saya tidak dan yang lain sebagainya. Kemudian perilaku kontrol positif, yaitu teman. Biasanya guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru berkata, lakukan untuk bapak ya. Ya sudah, nanti bapak ibu yang akan bantu. Nah, hasilnya mereka atau murid-muridnya akan ketergantungan kepada guru tersebut. Kemudian perilaku yang berikutnya adalah pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, dan hasilnya adalah menyesuaikan bila diawasi anaknya. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini di kelas. Kemudian hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter murid seperti yang diharapkan. Lanjut, kita ke keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nah, di sini terdapat satu contoh, mengapa kita harus memakai helm ketika kita mengendarai sepeda motor. Kenapa Bapak Ibu? Demi keselamatan, betul sekali, memenuhi aturan, betul sekali. Nah, nilai-nilai itu termasuk ke dalam sebuah keyakinan, bukan sebuah peraturan. Jadi keyakinan saya menggunakan helm itu supaya selamat, supaya tidak ditilang, itu juga sama, itu keyakinan dalam diri kita. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi perlunya kita membuat sebuah keyakinan di dalam kelas untuk membentuk sebuah karakter murid yang kita harapkan. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang pertama yaitu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Bukan dilarang membuang sampah sembarangan, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Itu salah satu membuat keyakinan kelas. Ini ada contoh keyakinan kelas. Ada beberapa contoh keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5, dan keyakinan dari kelas 7. Lanjut, yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana langkah-langkah dari segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dalam upaya mengajak murid untuk menemukan solusi bagi masalahnya sendiri dan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Dan langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dari perbuatannya. Nah, langkah yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Biasanya Bapak Ibu gurunya akan bertanya seperti bilang atau mengatakan seperti itu. Berbuat salah itu wajar. Jika ibu berada di posisi kamu atau bapak berada di posisi kamu, bapak atau ibu pasti akan merasa seperti itu. Bapak juga pernah melakukan itu, biasanya seperti itu untuk menstabilkan identitas terlebih dahulu, supaya emosinya mereka itu mereda dulu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kenapa dia terlambat? Kita validasi kesalahannya. Nah, biasanya Bapak Ibu guru akan berkata, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Nah, di situ disebutkan validasinya dari anak tersebut, karena bangunnya kesiangan, karena semalam begadang, atau tadi mengantarkan bapaknya atau ibunya dulu ke pasar, biasanya seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, biasanya
melindungi adiknya, seperti itu. Nah, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Biasanya Bapak Ibu gurunya akan bertanya, apa keyakinan kelas kita? Nah, kenapa kamu terlambat? Apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Disiplin, nilai disiplin lah itu keyakinan kelasnya yang telah dia langgar. Apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Berangkat sekolah atau berangkat pagi lebih awal Pak sebelum bel? Nah, itu adalah salah satu dari keyakinan kelas. Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan apa yang kamu yakini? Tidak. Karena saya berangkat terlambat, seharusnya saya berangkatnya lebih awal lagi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih rajin lagi. Biasanya seperti itu jawaban-jawaban yang akan dilontarkan atau diberikan oleh murid-murid yang contohnya telat tadi. Supaya lebih jelasnya, kita simak video dari penerapan segitiga restitusi. Mari kita lihat sama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak,
Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Yakah kamu mempelajarinya? Kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, itulah cuplikan atau contoh penerapan penyelesaian permasalahan dari segitiga restitusi, nggih Bapak Ibu nggih. Jadi bahwa penerapan segitiga restitusi itu melalui nilai manajer dari Bapak Ibu guru atau guru-gurunya. Nah, dalam sebuah permasalahan tidak semuanya juga diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Apabila permasalahannya sangat mudah, jadi tidak usah, tinggal ditanyakan saja apa permasalahannya kayak gitu, apa kekurangannya seperti itu. Tapi ada juga sebuah contoh atau permasalahan tertentu yang harus diselesaikan dengan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita sampai ke penghujung acara, yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, seorang guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yaitu posisi kontrol manajer. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, selebihnya terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah ikut dalam kegiatan ini. Apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.